Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Desi Agustin, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM B1B1210062. Di sini saya akan membahas tentang filsafat, hubungan ilmu pengetahuan agama dan filsafat, epistemologi dan ontologi. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang artinya mencintai kebijakan. Dalam bahasa Inggris filosofi, bahasa Arab falsafah, yang artinya cinta kearifan. Secara singkat, filsafat adalah ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu yang ada. Ada banyak pendapat para ahli mengenai filsafat, yaitu menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu mencari kebenaran pertama dan ilmu tentang segala yang ada. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bagaimana hakikat yang sebenarnya. Masih banyak lagi pendapat para ahli mengenai filsafat. Metode dalam mempelajari filsafat yaitu yang pertama, metode sistematis dengan cara mempelajari karya-karya filsafat yang ada. Yang kedua, metode historis, yaitu mengkaji filsafat dengan mengikuti sejarahnya. Yang ketiga, metode kritis. Metode kritis dengan melakukan kajian mendalam tentang filsafat, kemudian mengkritik atau mendukung sebuah pendapat dari para tokoh-tokoh filsafat. Ciri-ciri filsafat. Yang pertama, komprehensif atau menyeluruh, merupakan pemikiran yang luas, tak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang saja. Yang kedua, mendasar, merupakan pemikiran yang dalam, sampai pada hasil yang fundamental atau esensial sampai hakikat tertentu. Yang ketiga, konseptual, yaitu berpikir melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari. Yang ketiga, konsisten atau sesuai dengan kaidah berpikir logis. Yang kelima, meletakkan sesuatu sesuai porsi dan proporsinya. Yang keenam, berpikir secara logis. Dan yang ketujuh, berpikir secara bebas. Adapun manfaat dari mempelajari filsafat, yaitu mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, mengajarkan tentang hakikat alam semesta, dan mengajarkan hakikat Tuhan. Filsafat lahir dari proses pergeseran mitos logos. Pertama, manusia memiliki rasa kagum pada alam semesta dan isinya. Manusia memiliki rasa kagum pada apa yang diciptakan semesta, kemudian kekaguman tersebut mendorong manusia untuk berusaha mengetahui tentang alam semesta. Yang kedua, sikap keheranan. Sikap keheranan membuat manusia berpikir untuk mendapatkan jawaban mengapa sesuatu itu demikian. Yang ketiga, kesangsian. Manusia merasa heran, kemudian ragu-ragu, di mana kepastian itu dapat ditemukan. Itulah kemudian manusia mulai berpikir secara mendalam dan komprehensif.
Yang keempat, kesadaran akan keterbatasan. Manusia menyadari dirinya sangat kecil dan lemah dibandingkan alam semesta. Dengan kesadaran itu, manusia memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas ada sesuatu yang tidak terbatas. Ilmu pengetahuan, agama, dan pengetahuan adalah menjelaskan sesuatu yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman. Ilmu adalah aktivitas manusia yang dilaksanakan dengan metode tertentu. Agama adalah jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari kebenaran melalui keridhaan Allah atau Tuhan. Filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama sama-sama bertujuan mencari kebenaran dengan metode dan caranya masing-masing. Ilmu dan filsafat bersumber dari akal, pengetahuan, dan pengalaman, sedangkan agama berasal dari wahyu Tuhan. Filsafat dan ilmu pengetahuan sama-sama hasil dari kegiatan manusia, sama-sama memiliki metode dan sistem, sama-sama ingin menjelaskan tentang kenyataan dan kebenaran. Filsafat menentukan tujuan hidup dan memiliki objek yang berbeda, dan pengetahuan menentukan sarana untuk hidup. Kemudian epistemologi. Epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber pengetahuan, di mana pada epistemologi ini membahas tentang pengetahuan, cara kerja sebuah sistem, kebenaran, logika, atau cara berpikir secara sistematis. Epistemologi juga merupakan teori pengetahuan atau disiplin ilmu yang membicarakan dan menyelidiki sumber, kaidah, proses, dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan, sehingga membawa kepada pemahaman terhadap kebenaran. Contohnya, itu seperti pertanyaan bagaimana kita tahu bahwa benda tersebut adalah sebuah handphone. Epistemologi itu dibagi menjadi 3, yaitu logika tentang sistematis berpikir, sistematika berpikir, bernalar dan berargumen, metodologi tentang cara mendapatkan pengetahuan, dan kebenaran filsafat ilmu tentang hakikat dari sebuah ilmu. Metode berpikir dalam epistemologi sendiri dibagi menjadi 2 rasionalisme, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan nalar harus didasari oleh pengukuran, pola, dan logika empirisme. Ini mengenai pengujian dan pengamatan secara langsung. Ontologi. Ontologi merupakan bidang pokok filsafat, mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Ontologi juga merupakan ilmu yang membahas hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada, merupakan sesuatu yang ada, merupakan realita baik berbentuk jasmani, rohani, konkret, maupun abstrak. Ontologi
berasal dari kata onta, segala sesuatu yang ada, dan logia, ilmu pengetahuan. Ontologi secara sederhana bisa dikatakan sebagai ilmu yang membahas tentang apa, ada, atau keberadaan, eksistensi, dan hakikat dari terbentuknya manusia. Contohnya, contoh ontologi itu apa hakikat sebuah motor, mobil. Motor ialah sebuah transportasi yang dapat mengantarkan kita ke tempat tujuan. Yang dapat diartikan, hakikat sebuah motor adalah sebuah alat transportasi. Epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari sebuah asal mula atau sumber pengetahuan, di mana epistemologi ini membahas tentang pengetahuan, cara kerja sebuah sistem, kebenaran, logika, atau cara berpikir secara sistematis. Epistemologi juga merupakan teori pengetahuan atau disiplin ilmu yang membicarakan dan menyelidiki sumber, kaidah, proses, dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan sehingga membawa pada pemahaman terhadap kebenaran. Contoh epistemologi contohnya yaitu pertanyaan bagaimana kita tahu bahwa benda tersebut merupakan sebuah bersih. Terus epistemologi dibagi menjadi 3, yaitu logika tentang sistematika berpikir, sumber, kaidah, proses, dan batasan suatu ilmu, ataupun pengetahuan sehingga membawa pada pemahaman terhadap kebenaran. Contoh pertanyaan epistemologi, contohnya yaitu pertanyaan bagaimana kita tahu bahwa benda tersebut merupakan sebuah bersih. Epistemologi itu dibagi menjadi 3, yaitu logika tentang sistematika berpikir, bernalar dan berargumen, metode tentang cara mendapatkan pengetahuan dan mencari dan kebenaran filsafat, ilmu tentang hakikat sebuah ilmu. Metode berpikir dalam epistemologi ini dibagi menjadi 2, rasionalisme, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan nalar harus disadari oleh pengukuran, didasari oleh pengukuran. Pola dan logika empirisme. Ini mengenai pengujian dan pengamatan secara langsung. Yang terakhir, ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada, merupakan realita, baik berbentuk jasmani, rohani, konkret maupun abstrak. Ontologi berasal dari kata onta, segala sesuatu yang ada, dan logia, ilmu pengetahuan. Ontologi secara sederhana bisa diartikan ilmu yang membahas tentang apa, ada apa, atau keberadaan, eksistensi, dan hakikat terbentuknya manusia. Misalnya, apakah hakikat sebuah motor ialah sebuah transportasi yang dapat mengantarkan kita ke tempat yang itu, dan yang dapat diartikan hakikat sebuah motor ialah sebuah alat transportasi.
Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dalam penyampaian. Dan terima kasih untuk Bapak Miselega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.